Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang keluarga petani Afrika Amerika yang dipimpin oleh mantan tentara yang harus mempertahankan lahan 40 hektar mereka dari kelompok perampok yang mengincar persediaan makanan. Di tengah kehancuran pasca pandemi jamur dan perang saudara. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul 48 Acres yang dirilis pada tahun 2024. Dunia tidak runtuh dalam satu malam, ia hancur perlahan lewat pandemi yang tak terkendali, perang saudara yang memecah manusia menjadi musuh, dan kelaparan yang mengikis belas kasihan. Kota-kota ditinggalkan, hukum menjadi kenangan, dan manusia belajar bahwa bertahan hidup berarti menjadi lebih kejam dari lingkungan sekitarnya. Di tengah dunia yang sekarat itu, sebidang tanah pertanian seluas 40 hektar masih berdiri, sunyi namun hidup, di wilayah terpencil Kanada. Rain anymore? I got him. What'd I tell you about wasting blood? Missed the Tanah itu dijaga seperti benteng. Pagar-pagar tinggi mengelilinginya, ladang ditanami rapi, dan jalur patroli dibersihkan setiap hari. Disinilah Haley Freeman tinggal bersama keluarganya. Ia bangun sebelum matahari terbit, memeriksa perimeter dengan senjata di tangan, menghitung amunisi, dan memastikan setiap sudut aman. Cara hidupnya kaku, nyaris tanpa emosi, dibentuk oleh masa lalu sebagai tentara dan dunia yang telah mengajarinya satu hal sederhana. Kelengahan berarti kematian. Anak-anaknya dibesarkan bukan dengan cerita pengantar tidur, melainkan dengan aturan. Mereka diajarkan menembak sebelum diajari bermimpi. Diajari waspada sebelum diajari percaya. Bagi Haley, tanah ini adalah segalanya. 40 hektar ini adalah warisan leluhur. Tanah yang diberikan kepada keluarganya setelah nenek moyang mereka melarikan diri dari Amerika yang dilanda kekerasan rasial di masa lalu. Kehilangan tanah ini berarti menghapus sejarah, identitas, dan alasan mereka masih bertahan. Stimulating to the mind, but drives me crazy. The truth itself could be confusive. Yeah, girl, you still check the vibe. Remember De La Soul, blue track suit, 5 laces, white sneakers. Same beat, same lyrics, same song. Look, I'm just... We gave you what we could. Without any food. You're dead. Namun tidak semua di dalam pagar itu sepenuhnya sepakat dengan cara hidup Haley. Emmanuel, putra remajanya, menjalani rutinitas yang sama, tetapi jiwanya gelisah. Ia melihat dunia hanya dari balik pagar, mendengar cerita tentang manusia yang saling membunuh, dan bertanya-tanya apakah tidak ada lagi ruang untuk kebaikan. Ia mematuhi perintah ibunya, tetapi di dalam dirinya tumbuh keraguan apakah bertahan hidup harus selalu berarti mematikan sisi manusia. I am a soldier who has nothing to reproach himself for. And what was Luther talking about? The last time I did this shit, my homegirls. I didn't. You get a pass off farm. Tanda-tanda bahaya mulai muncul perlahan, jejak kaki asing di tanah basah, sisa api unggun di kejauhan, suara tembakan yang terbawa angin malam. Dunia luar semakin mendekat.
Hailey merespons dengan memperketat penjagaan, memperpendek toleransi, dan mempertebal batas antara kita dan mereka. Setiap orang di luar pagar adalah ancaman, tidak ada pengecualian. Easy now. Everybody just station. That's why we're all on patrol. Patrol? Network. I know where they're from. Make it fast. Suatu hari, saat melakukan patroli, Emmanuel menemukan seorang asing yang terluka parah dan kelaparan di luar perimeter. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, lebih mirip korban daripada musuh. Emmanuel berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Dalam keheningan itu, ajaran ibunya bertabrakan dengan nalurinya sendiri. Ia akhirnya memberi air dan sedikit makanan, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia tidak tahu bahwa dunia luar selalu membalas. If I wanted to hurt you, I'm gonna remove that. I need to check that. You need stitches. I'll leave the stitches loose just in case. Just give. Stop! Yeah, this isn't gonna work. All right. You still have the gun. Down to the south perimeter. Hey, wait! Ketika Hailey mengetahui apa yang dilakukan putranya, kemarahannya bukan sekedar amarah seorang ibu. Itu adalah ketakutan yang lahir dari pengalaman. Ia tahu persis bagaimana satu tindakan baik bisa berubah menjadi pintu masuk kehancuran. Masa lalunya sebagai tentara telah mengajarinya bahwa belas kasihan di dunia tanpa hukum adalah kemewahan yang mematikan. Pertengkaran mereka tidak penuh teriakan, tetapi syarat luka lama. Emmanuel menuduh ibunya membunuh sisi manusia mereka. Hailey membalas bahwa tanpa kekerasan dan aturan, mereka sudah lama terkubur. Say one more word! It'd be the last. Now look, I'm going to ask you some questions. That's a question. Volunteers. We're sent out to help find Well armed. Those the descriptions I'm looking for. told to come here that the Freemans would help. Bullshit. My Aunt Augusta Taylor. She told me to find the Freemans. Malam tiba dengan keheningan yang menekan. Alarm berbunyi tanpa peringatan panjang. Bayangan bergerak di tepi ladang. Dan kemudian tembakan pertama memecah sunyi. Sekelompok milisi bersenjata menyerbu dari berbagai arah, terorganisir dan siap. Mereka tahu apa yang mereka incar. Tanah subur, air, dan kehidupan. Pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Jebakan bekerja, tetapi jumlah penyerang terus bertambah. Ladang berubah menjadi medan perang. Tanah yang dulu ditanami kini tercabik oleh peluru dan darah. Hailey bergerak tanpa ragu. Setiap tembakan terukur. Setiap keputusan dingin. Ia tidak bertarung untuk menang, tetapi untuk bertahan. Manny found shooter. Came by the farm.
In your post. Get down to the boot. Here. Or you get your children to do it. The juice. Harm your family. Emmanuel dipaksa ikut bertempur. Tangannya gemetar saat memegang senjata. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Di tengah kekacauan, ia mengenali wajah-wajah yang menyerang. Orang-orang yang pernah ia tolong kini berdiri di seberang laras senapan. Kesadarannya runtuh bersamaan dengan idealismenya. Dunia tidak bekerja seperti yang ia bayangkan. But Augusta trusted us to find. All right, go. What the fuck? I got it! Burn! Come on, I got it. Anthony, kasi papa ko na ako. No! Musuh menembus area rumah. Keluarga Freeman terpisah, komunikasi kacau dan pilihan semakin sempit. Dalam situasi paling putus asa, Hailey membuat keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Sebuah pengorbanan besar dilakukan demi menyelamatkan yang lain. Tidak ada waktu untuk berkabung. Di dunia ini hidup selalu menuntut bayaran. Go. You want her to save her. Little fucker! Manny! Get to the side! No, she's not fucking. Pause the suture kit and saline. You need to stay awake. She's fine. Good. Para penyerang telah pergi, sebagian mati, sebagian melarikan diri. Tanah itu masih berdiri, tetapi keluarga Freeman tidak lagi utuh. Sunyi setelah pertempuran terasa lebih berat daripada suara senjata. Mereka mengubur korban mereka sendiri tanpa upacara panjang. Duka tidak mengubah apapun. Dunia tidak menunggu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ladang dibersihkan, pagar diperbaiki, benih kembali ditanam. Emmanuel kini berdiri di menara pengawas. Wajahnya lebih dewasa dari usianya. Ia tidak lagi bermimpi tentang dunia luar. Ia mengerti sekarang bertahan hidup bukan tentang harapan, melainkan kesiapan menghadapi kenyataan terburuk. Hailey tetap keras dan waspada, tetapi ada perubahan kecil dalam caranya memandang dunia.